Halo, selamat datang di channel Fakta Unik. Kanguru merupakan satwa ikonik Australia. Hewan ini cenderung hidup berkelompok. Habitatnya dari padang rumput, hutan, dan gurun. Kanguru sangat menggemaskan dan unik, mirip tokoh kartun Doraemon karena punya kantung di perutnya. Dalam kantung ajaib itu, kanguru betina menyembunyikan anaknya. Kantong itu seyogianya berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan anak. Dalam kantung kanguru ada 4 puting susu untuk menyuplai ASI atau nutrisi bagi anaknya. Meski lucu, menggemaskan, kanguru oleh sebagian manusia malah dianggap hama karena sering menyelinap ke padang rumput dan memakan pakan ternak. Kanguru ternyata bukan hanya ada di Australia. Indonesia, tepatnya Papua, juga punya kanguru pohon yang jadi hewan endemik. Ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan kanguru Australia. Kanguru adalah hewan berkantung terbesar yang masih hidup saat ini. Berdasarkan beratnya, kanguru merah merupakan spesies kanguru terbesar yang beratnya mencapai 180 pon dan tingginya bisa mencapai lebih dari 5 kaki. Belum termasuk ekor sepanjang 3 kaki. Kanguru abu-abu timur adalah spesies kanguru terbesar setelah kanguru merah. Kanguru abu-abu timur memiliki berat 120 pon. Tinggi badan kanguru abu-abu timur lebih tinggi dibandingkan kanguru merah, dengan beberapa jantan dewasa mencapai hampir 7 kaki. Tetapi badannya juga lebih ramping. Kanguru datang dalam berbagai bentuk. Kanguru termasuk dalam genus Macropus yang secara harfiah berarti kaki besar. Nama ini sesuai dengan ciri khas kanguru yang memiliki kaki belakang besar dan kuat yang memungkinkan mereka melompat dengan cepat dan efisien. Anggota terkecil dari genus ini adalah wallaby, sedangkan spesies dengan ukuran sedang disebut walrus. Istilah kanguru kadang-kadang digunakan secara luas pada semua hewan ini, meskipun secara umum diperuntukkan bagi 4 kanguru terbesar, yakni kanguru merah, abu-abu timur, abu-abu barat, dan antilopin. Namun istilah ini juga digunakan untuk kanguru pohon yang termasuk dalam genus Macropoda yang merupakan anggota keluarga taksonomi yang lebih luas, seperti walrus, wallaby, kanguru pohon, pandemelon, dan quokka. Manusia dan beberapa primata lainnya memiliki tangan yang lebih fleksibel dan digunakan untuk berbagai kegiatan kompleks. Perbedaan mendasar antara kanguru dan manusia serta primata lainnya terletak pada struktur tubuh, evolusi, dan adaptasi mereka terhadap lingkungan. Para ilmuwan pernah mengira bahwa ini adalah hal unik dari evolusi primata. Tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa kidal juga umum terjadi pada kanguru. Berdasarkan penelitian, pada kanguru merah, abu-abu timur, dan wallaby berleher merah, para peneliti telah mengumumkan bahwa sebagian besar hewan tersebut kidal. Mereka menggunakan tangan kidal untuk melakukan tugas seperti perawatan dan makan sekitar 90% dari waktunya. Kanguru melakukan perjalanan dan mencari makan dalam kelompok yang dikenal sebagai gerombolan, pasukan, atau kawanan. Mob adalah istilah kolektif yang merujuk pada sekelompok kanguru yang berkumpul bersama-sama. Kelompok kanguru ini terdiri dari beberapa individu hingga puluhan atau bahkan ratusan kanguru, tergantung pada jenisnya dan lingkungan di mana mereka tinggal. Ikatan mob bersifat longgar sehingga mengakibatkan pergeseran keanggotaan di antara kawanan. Jantan dapat merebutkan betina pada musim kawin.
dengan cara menendang, meninju, atau bahkan menggigit. Tetapi kelompok ini cenderung didominasi oleh jantan yang paling besar. Kanguru jantan dikenal sebagai bucks, bomber, atau jacks. Sementara kanguru betina disebut does, flyer, atau gills. Kanguru adalah hewan yang terkenal dengan kemampuan melompatnya. Namun kemampuan melompat setiap spesies kanguru berbeda-beda. Kanguru merah dapat melompat dengan kecepatan 35 mph, melompat sekitar 6 kaki dari tanah, dan menempuh jarak 25 kaki dalam sekali lompatan. Melompat adalah kekuatan yang dimiliki kanguru yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan lingkungan dan kebutuhan dalam mencari makanan dan berpindah tempat. Melompat juga cara menghemat energi bagi kanguru untuk membantu menempuh jarak yang jauh di Australia yang gersang. Ketika bergerak di area yang lebih kecil dengan kecepatan yang lebih lambat, kanguru sering menggunakan ekor mereka sebagai kaki kelima. Ekor kanguru berperan dalam memberikan daya dorong saat berjalan dan berlari. Ekor menyentuh tanah dan membantu mereka bergerak maju. Peneliti pada kanguru merah menunjukkan ekor mereka yang besar dan berotot dapat memberikan kekuatan pendorongan yang sama besarnya dengan gabungan kaki depan dan belakang mereka. Jadi mungkin itu aja fakta menarik tentang kanguru si kantong ajaib ini. Dan jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, dan tinggalkan kolom komentarnya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.